Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Baik, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-9 setelah kemarin kalian melaksanakan UTS ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila di Indonesia. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita awali dengan bacaan umul kitab. Baik, oke, sebelum kita masuk ke materi ya, tadi tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, kita harus tahu dulu apa itu demokrasi. Ya, di dalam The Advanced Learner Dictionary of Current English, bahwa demokrasi adalah yang pertama adalah country with principle of government in which all adult citizens serve through their elected representative. Jadi negara di mana dengan pemerintahan yang mana dalamnya itu terdiri dari warga negara yang dewasa yang mempunyai representasi. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS itu mengintisarikan bahwa demokrasi itu sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau sokoguru, yakni ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, jaminan HAM, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, kemudian adanya pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, serta mufakat. Pendapat lain juga disampaikan oleh Sanusi, ya, yaitu adanya 10 pilar demokrasi konstitusional yang menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, ya, peraturan tentang hukum, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Itu adalah pilar-pilar demokrasi. Hal yang tidak terdapat di dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang di dalam pandangan Maududi dan kaum muslim itu disebut dengan teodemokrasi. Yakni demokrasi universal yang berketuhanan yang Maha Esa, di mana kekuasaan demokrasi di dalam konteks ketuhanan demokrasi di dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan yang ada di Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi menurut Carlos Alberto Torres. Demokrasi itu dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yaitu ada klasikal Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doktrin. Di dalam tradisi pemikiran ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Ya, pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Oke, kita lewati aja yang ini. Kemudian pemikiran tentang demokrasi di Indonesia, yaitu apa sih kekhasan dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam buku dasar-dasar ilmu politiknya Budiarjo itu mengemukakan bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan masih terus berkembang, dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran atau pandangan, tapi
Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional itu telah cukup tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mengapa kehidupan demokrasi itu sangat penting dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat, terutama demokrasi Pancasila kita ya. Karena demokrasilah yang memegang peran penting di dalam masyarakat dan di dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi itu sangat penting ya, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali di dalam pengaturan suatu negara, tapi perlu adanya masyarakat yang komplement ya, yang mendukung, dan masyarakat yang perlu terlibat di dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya suatu kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tidak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan ataupun menjatuhkan. Yang ada adalah saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, dan saling lapang dada dan tenggang rasa. Sehingga kehidupan yang nyaman itu bisa tercipta. Ini dia 10 pilar demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih maksud dan esensinya? Yaitu seluk-beluk sistem serta perilaku di dalam menyelenggarakan kenegaraan itu harus taat pada asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pilar yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. Jadi lebih menuntut ke kecerdasan rohania, kecerdasan akal ya, kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Lalu pilar yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tinggi itu ada di tangan rakyat. Ya, secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD dan DPRD. Sehingga yang menjadi pokok di pilar demokrasi Pancasila itu ada hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat ya ada pilar demokrasi Pancasila yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Ya, jadi peraturannya itu diatur oleh hukum. Nah, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi dan mengembangkan kebenaran hukum. Ya, maaf kepencet. Atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi yang manipulatif. Jadi benar-benar mengembangkan kebenaran hukum. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, ya, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan yang formal aja, formalitas ataupun kepura-puraan. Lalu demokrasi dengan rule of law sendiri, yaitu kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, ya, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarkisme terjadi. Itu bisa disebut sebagai legal security. Kemudian kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan umum, legal interest ya, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan suatu perpecahan, permusuhan dan kerusakan yang ada di negara kita. Jadi kita seperti demo kemarin itu ya, kita boleh berdemo menyampaikan aspirasi karena kita adalah negara demokratis ya, dimana kita membolehkan demokrasi itu yang ada di Indonesia, tetapi tidak boleh menciptakan anarkisme atau
kerusakan. Kemudian yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi ini adalah menurut Undang-Undang Dasar 45 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, tapi juga dikuatkan dengan pembagian kekuasaan di dalam negara itu sendiri dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 itu mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Ya, jadi tidak dikuasai oleh satu orang saja ya. Jadi demokrasi kita itu ada pembagian kekuasaannya. Tidak hanya satu orang yang menguasai negara kita. Jadi kita punya badan-badan yang bertanggung jawab untuk kelangsungan di negara kita. Kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia. Mohon maaf suara saya agak bindeng ya karena saya sedang flu. Demokrasi dengan hak asasi manusia ya itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga mengakui hak asasi manusia, di mana tujuannya itu tidak hanya menghormati hak asasi tersebut, tetapi untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, pilar demokrasi yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Nah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 maksud dan esensinya ini menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran ya, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian dan petitumnya. Sehingga kita mempunyai hak yang sama di depan hukum atau di depan pengadilan. Lalu pilar yang ke-8 adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Ya, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif yang ada di tingkat pusat. Dan khususnya lagi adalah pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 45 sendiri secara jelas itu memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan daerah otonom 2. Dengan peraturan pemerintah daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahnya sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Jadi demokrasi itu ya itu tadi dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah itu bisa mengatur urusannya sendiri. Lalu demokrasi dengan kemakmuran ya. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak. Bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan juga soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Bukan juga hanya tentang otonomi daerah ataupun keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika kita pertanyakan where is the beef, ya, demokrasi menurut undang-undang itu ternyata tujuannya apa? Yaitu untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selanjutnya, pilar demokrasi yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan. Ya, itu adalah menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas. Ya, semua sama atau adil. Yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Jadi walaupun kita di Jawa misalnya bukan berarti kita mempunyai
hak-hak demokrasi yang berbeda ya. Kita sama ya, walaupun di Jawa, di Sumatera, di Papua pun kita punya hak yang sama di dalam berdemokrasi yang berkeadilan. Nah, dari hasil tadi ya, pada intinya adalah secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, di mana demos itu berarti rakyat dan kratos itu berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratos itu artinya adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi, tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Jadi pendapat para ahli itu sangat banyak sekali ya. Jadi kita mengartikan demokrasi itu. Nah, demokrasi sendiri dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan juga sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Lalu berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia itu sendiri adalah demokrasi yang berdasarkan oleh Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas sendiri adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat dan yang di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraannya demokrasi itu sendiri dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila apa ya? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Ada 5 sila yang pertemuan sebelumnya juga sering kita bahas ya tentang Pancasila. Nah, dalam arti sendiri itu apa? Adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi demokrasi Indonesia ada demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya di dalam Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar dari warga negaranya. Praktik demokrasi Pancasila itu berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara. Sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yaitu apa itu? Ya, makmur, sejahtera, serta berkeadilan. Jadi demokrasi di Indonesia ini tadi selain berdasarkan Pancasila juga tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak dasar manusia kita sebagai warga negara, kemudian mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan yang didapat oleh warga negaranya. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait demokrasi Pancasila. Mungkin kita nanti perbanyak diskusi saja ya untuk tanya jawab, dan yang kita bahas nanti kita lanjutkan ke Google Classroom seperti biasa. Silahkan membuat resumnya kali ini bagaimana menurut kalian, pandangan kalian demokrasi Pancasila itu yang seperti apa. Nah, itu aja cukup ya, sehingga kalian tahu dan bagaimana melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri untuk materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri pertemuan ke-9 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.